Baik Ibu, saya bahas fikih, mensucikan pakaian, mensucikan tanah dan sebagainya belum ya? Iya. Baik, kita bahas tentang cara bersuci ya Bu. Oke, sekarang bersuci satu, yang pertama adalah mensucikan badan dan pakaian. Cara mensucikan badan dan pakaian. Ya, ingat Bu, bersuci itu 3 yang harus hilang najis itu ya. Rasa, warna, dan bau. Badan dan pakaian ya. Jadi harus warna hilang, rasa hilang, bau juga hilang. Itu bersuci ya. Jadi bila pakaian atau badan kita kena najis ya, boleh pakaian, boleh badan, maka hendaklah dicuci dengan air hingga hilang ya Bu ya. Najisnya itu tadi 3 itu hilang. Kalau zaman Rasulullah nggak ada sabun ya. Kalau kita sekarang ya pakai sabun tau Bu, bermacam ragam kok sabunnya. Ini sunahnya Rasul nggak ada sabunnya. Ini bagaimana dong? Daun-daun dia itu coba aja ya. Jadi disucikan sampai hilang 3 tadi ya. Jadi gitu Bu, setelah dicuci, bila masih ada bekasnya, masih ada yang suka itu, ada yang sampai nggak bisa dihilangin banget. Apa ya itu ya? Kalau nggak bisa, ya ada noda yang nggak bisa dihilangin banget, itu bisa dimaafkan ya Bu ya. Tapi kayaknya kalau najis nggak sampai segitunya gitu ya. Kalau darah, alas dalaman kita ya Bu ya, itu juga harus bersih. Biasanya pakai sabun mandi juga ya. Kalau zaman dulu kan ada sabun batangan, sekarang udah jarang ya Bu. Masih banyak. Karena saya nggak pakai lagi ya, sudah nggak pakai hayutan. Itu pakai sabun itu bisa bersih ya Bu. Itu makanya bisa dibedakan pakaian dalam kita ketika haid dan ketika suci. Enaknya sih dibedakan ya, dipisah gitu ya. Biasanya kan kalau dalaman kita yang kenceng-kenceng tuh baru dipakai itu kalau lagi haid ya Bu. Iya. Bahaya ya. Iya itu ya Bu. Iya ya. Dari Asma binti Abu Bakar, ini hadisnya Ibu dengerin. Salah seorang di antara kami kainnya kena darah haid. Apa yang seharusnya diperbuat? Demikian tanya salah seorang wanita yang datang menanyakannya kepada Nabi. Ujar Nabi, hendaklah dikorek-korek, nggak sampai segitunya kali ya Bu. Ya, ini mungkin yang nempel, jadi dikorek, dihilangin dulu gitu ya Bu. Kemudian digosok-gosok dengan air, lalu dicuci, dan setelah itu dapatlah dipakainya buat sholat. Tadi saya udah bahas ya. Jadi kalau kena darah haid sampai memang bersih. Alhamdulillah kita hidup di zaman sekarang Bu. Kalau zaman Rasulullah itu bisa pakai apa namanya, kalau BAB BAK gitu ya, dia BAB-nya itu bisa pakai apa? Batu. Ya Bu, pakai batu kalau nggak ngomongin air. Alhamdulillah kita hidup zaman modern gitu loh ya. Iya, jadi ngilangin yang kayak gitu tuh gampang. Ya. Dan bila najis itu mengenai ujung bawah kain wanita, kadang-kadang kan kita, aku mau sholat, ini tadi ngelewatin apa kali ya, gitu ya Bu ya. Iya, tanah yang selanjutnya itu membersihkan, gitu Bu. Ya, jadi nggak ada kalau kita jalan misalnya, kamu kena najis apa enggak ya? Hari yang sini kena najis, tanah selanjutnya itu membersihkan. Ya, kan kita nggak jalan naik motor, ada yang naik mobil, gitu ya Bu ya. Jadi kadang-kadang nggak terlalu gitu-gitu amat. Ini kan zaman dulu gitu ya. Dan bila najis itu mengenai ujung bawah kain, ia akan disucikan oleh tanah. Berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Ahmad dan Abu Daud, bahwa seorang wanita menanyakannya ya kepada Ummu Salamah, menanyakannya kepada Ummu Salamah, saya melepas ujung kainku ya yang kena ya Bu ya, yang terjelah ke bawah, padahal saya berjalan di tempat yang kotor. Ummu Salamah pun berkata bahwa Rasulullah bersabda, ujung kain itu akan disucikan oleh barang yang mengenai sesudah itu. Jadi kalau jalan udah nggak usah mikirin, aku belum sholat asar, Pak, bawa mau kena.
Bu, saya sholat begini aja itu sudah boleh gede loh jilbab saya. Saya tadi mau berangkat sholat duha ya begini gitu. Ya Bu, ujungnya dulu nggak usah bawa kena lagi. Tubuh saya gede, itu tangannya nggak kelihatan. Bahkan kalau tangan kelihatan pun Imam Syafi'i mengatakan punggung dan telapak tangan itu sama, kata Imam Syafi'i. Jadi kalau ibu yakin nggak apa-apa aja begini, nggak usah jauh-jauh dalam-dalam nyari kerudungnya. Ya udah begini aja nggak apa-apa. Ya kalau ragu jangan, gitu aja. Ya Bu ya, kerudungnya gedein. Jadi kalau pulang ke Jawa saya mau begini aja Bu. Aku nggak tadi duduknya kali ya ada najis, nggak usah bikin kayak begitu. Ya jadi tempat umum itu susah kalau kita begitu. Jadi kalau kena najis di sini maka benda-benda sesudahnya lengser ke tanah, maka tanah itu bisa membersihkan najisnya. Paham ya? Ini kalau badan kita yang kena najis, ya kita sabun. Nah, kita keramas, kita sabun sampai bau itu hilang. Awas di tangan. Kalau cebok-cebok, ya, kok masih aroma? Harus bersih. Ya Bu ya, kadang-kadang gitu ya lagi BAB gitu kali ya susah dan lain sebagainya pakai tapi kok masih harus dicuci lagi, balik, jangan nggak apa-apa sholat aja. Ini belum hilang najisnya, rasa, bau dan warna. Nggak ada rasa, nggak ada warna, tapi baunya nyengat. Nah ini harus dicuci lagi bersih Bu. Memang kan kalau nyuci kan ujung gitu ya, mungkin dia udah ujungnya atau di pinggir-pinggir sebelah sininya yang nggak kena sabun kita. Nah itu harus sampai baunya hilang, paham ya? Jadi badan kita ini karena melekat banget Bu di tangan itu, ya melekat banget baunya, maka harus dibersihkan sampai hilang baunya. Ya kalau warna rasa insya Allah nggak ada. Ini ya Bu, paham ya? Nggak ada yang tanyain ya. Nah sekarang mensucikan tanah, ya tanah. Iya. Seorang badui berdiri lalu kencing di dalam masjid. Ada orang badui itu ya kayak kita di sini, badui di dalam itu kan nggak ngerti apa-apa Bu. Rasul itu zaman dulu masjidnya nggak kayak kita, udah bagus, ada sajadahnya, ya dan lain sebagainya. Masjidnya masih tanah di sana pasir, ya masih tanah pasir Bu. Ada badui yang ngerti, dia masuk masjid kencing di tanah itu. Umar udah begini nih. Udah apa? Udah ngeluarin mau pedangnya. Tahan kata Rasulullah. Biarin dia sampai tuntasin. Ibu bisa bayangin kalau saat itu Umar datang, dia dikejar sampai kencing lari. Bagaimana beresinnya? Makanya kata Rasulullah, diam Umar, biarin sampai tuntas. Tuh. Jadi Rasulullah belain yang nggak ngerti gitu kan, bayangan kita gimana sih Rasul? Padahal biar gampang bersihinnya Bu, gitu ya. Akhirnya ya saya di sini maka orang-orang pun sama berdiri untuk menangkapnya. Nabi SAW bersabda, biarkan dia dan siramlah kencingnya itu dengan seember atau setimba air, karena Tuhan dibangkitkan untuk memberi keringanan, bukan menyebabkan kesukaran, ya Bu ya. Jadi itu Bu, jadi disuruh tuntasin. Kalau pasir kan enak, disiram masuk ke dalam semut, sudah aman, yang resep sudah nggak najis gitu. Akhirnya tadi Badri masuk Islam, berdoa supaya minta doa kepada Rasulullah supaya semua masuk surga kecuali Umar katanya. Karena Umar udah ngeluarin pedangnya. Alhamdulillah kita nggak ada yang begitu. Dia Bu di perumahan memang rumahnya masih tanah, enggak. Ya kalau di kampung ya Bu. Jadi ini tanah ya Bu, alhamdulillah kita sudah tidak ada yang begitu. Ya, jadi dikatakan di sini juga dibersihkan dengan cara mengeringkannya, baik tanah itu sendiri maupun yang berhubungan erat dengan yang seperti pohon dan bangunan. Abu Qatadah Bu, tanah kering adalah tanah yang suci. Aisyah berkata, suci karena tanah ya mensucikan tanah ialah dengan
saja ya itu sudah hilang ya. Hal ini berlaku jika najis itu cair. Adapun bila beku maka tanah tidak menjadi suci kecuali dengan melenyapkan benda najis. Kalau udah tanahnya tadi udah cair, kalau tangannya yang maksudnya benar kan disuruh dulu dibersihin baru dikeringin. Itu yang kedua, mensucikan tanah. Paham ya? Nah, nggak ada pertanyaan karena kita tidak bertanah-tanah. Membersihkan mentega dan lain-lain. Diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Maimunah radhiyallahu anha. Membersihkan mentega. Iya. Kita mah sekarang zaman sekarang kan ada porsi kecil-kecil. Ini zaman Rasulullah nggak bisa, nggak ada beli kecil-kecil diplastikin kayak kita ya Bu, yang kotakan gitu kan, plastik tinggal digunting sedikit ya. Mentega yang Rasulullah gede-gede gitu kalinya. Karena emang di sana itu memang makanannya Bu. Anak saya aja gitu beli roti gede katanya dari Bandung kan kayak keras rotinya gitu ya. Jadi mereka kan makannya dicocol pakai apa gitu kan. Iya pakai kari juga gitu kan. Itu kan gak enak kalau kita yang kalau nggak beras, kalau nggak nasi. Makanya nasi itu beras itu mahal di sana 60.000 ya. Kita terulah saya aja mahal beras di sana 60.000 ya Allah gitu. Ya jadi itu ya Bu, tadi kita sekarang membersihkan mentega gimana gitu ya, bahwa Nabi SAW ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam minyak samin ya, maka sabdanya buanglah tikus itu dan begitu pun minyak samin yang terletak di sekitarnya dan makanlah minyak samin yang ditinggalkan. Kalau banyak maka yang di sekitar tikus yang dibuang ya. Ini minyak samin jadi diambilnya. Mungkin minyak samin itu kental gitu kali ya Bu ya, nggak kayak kita minyak goreng, nggak buangnya aku Bu ya, terus diplong-plong tikus ya tak buang gitu ya Bu. Bismillah ada rezeki lagi yang menjijaikan ya Bu, Masya Allah gitu. Jadi itu ya. Nah begitu juga kalau misalkan ada apa di sini yang menurut Ibnu Abdul Bir ya, bahwa benda beku misalnya tadi menteganya kan beku, ada tikus di situ, maka sekitar mentega yang ada tikus dibuang gitu. Yang masih aman nggak apa-apa ya Bu ya. Kalau minuman ketempelan nggak lalat, dalam Islam itu cemplungin dulu sekalian dibuang. Kalau saya nggak kata tak buang aja, dicemplungin dulu, dicelup, dibuang. Karena sebelahnya itu racun, sebelahnya itu obatnya, penawarnya. Nah kalau Ibu tadi presiden kenegaraan, diapain? Presiden loh mau minum ini adalah bukan dari situ timbul, jangan diminum presiden nggak lupa gitu ya, walaupun itu cuma sunnah ajudan ganti, jangan cemplungin itu. Iya nggak pantas ya Bu. Pak Lurah misalnya nggak usah ganti ya gitu. Karena kita ini apa namanya panutan. Oh itu sunnah tapi cuma sunnah yang apa ya Bu ya, aku mah gak mau Bu klinik, saya mah gak mau gitu ya. Jadi kalau udah ada kalau dibuang aja gitu. Itu sunnah Bu, masih banyak sunnah-sunnah yang lain yang boleh ya. Jadi itu ya. Jadi tadi kalau memang mau buang kayak tadi saya sebenarnya sih yang dimakan tikus aja, terigu dibuang gitu ya. Cuma karena kitanya nggak ketelan gitu ya Bu. Enggak, pucuk terigu itu sekilo Bu, pucuknya doang gitu ya. Ya udah sekilo kali berapa, 17.000 atau Ibu ya gitu ya. Ini kan hukum, saya harus bahas ya. Kalau kitanya mau buang, kalau misalkan minyak saminnya sepanci bagaimana? Enggak lah Bu gitu
kalau porsinya besar bagaimana ya pas itu dibuang langsung insya Allah aman gitu ya Bu. Oke, mensucikan kulit binatang ini kita jarang-jarang pakai. Bau Bu ya, kalau kita jemur-jemurin kulit binatang tuh, kalau kurban dapat kulit mending dijual. Kadang kulitnya buat aku lah, mau bikin ketimbringan repot. Ngumpulin kulit buat ketimbringan repot Ibu. Mending itu dikumpulin dijual gitu ya Bu ya, buat infak. Beli aja ketimbringan, asal ketimbringan gak tiap kali. Ini aja kapan ketimbringan. Kalau acara-acara besar ya Bu ya. Iya, saya nggak ngeh gitu kalau di sini sudah ada artisnya. Ketua Majelis Taklim keren Bu, artis. Masya Allah. Ada duanya. Ya Bu, kulit binatang ya Bu. Ya, jadi ya harus disamak gitu. Bila kulit disamak maka ia menjadi suci. Saya nggak ngerti samak itu bagaimana. Ya Bu, pada tahu nggak Bu disamak itu di apa? Masa? Oh itu apa? Sampai bisa tipis ya buat ketimbringan dan lain sebagainya. Disamak begitu ya. Nanti lihat Mbak Google. Hilangkan atau diawetkan ya Bes? Bukan. Disamak. Hilangkan. Iya, diproses pokoknya ada prosesnya. Dan kalau kita yang bikin susah Bu. Kita kan harus dijemur kena panas matahari baru dikerik-kerik dan ribet Ibu. Kita ya sudah lah kalau kita sudah kurban ya sudah kurbanin aja nggak usah dipikirin cuma. Iya ya Bu. Jadi itu ya Bu ya, kalau kulit binatang ya sahnya disamak. Ya. Ini ada mencucikan cermin, Aduh sampai ke cermin Bu. Gitu. Cermin. Ibu kadang-kadang cermin ada nyamuk, matiin di situ di nyamuk di cermin gitu ya. Mensucikan cermin, pisau, pedang, ya Bu ya, tulang, kaca, ya, bejana berkilat dan setiap kepingan yang tidak ada lubang-lubangnya, itulah ya, ialah dengan jalan menggosok hingga dapat menghilangkan bekas najis. Para sahabat radhiyallahu anhu melakukan salat sedang mereka membawa pedang yang pernah kena darah. Mana-mana pedang itu mereka hapus dan cara itu yang mereka pandang cukup. Jadi dihilangkan saja memang. Ini kan tadi ada kaca, ada barang-barang segala macam. Kita alhamdulillah ada sabun yang set gitu ya Bu. Kalau zaman kita dulu kena minyak aja harus pakai apa? Tanah. Ya, kita beli ya, apa sih tanah apa sih yang buat beli itu digosok itu loh. Abu gosok, abu bakar. Abu yang dibakar gosok gitu ya Bu ya. Sekarang sudah nggak pakai itu, udah celing. Keset kan supaya keset. Sama ketika membersihkan yang anjing itu kan itu biar hilang minyaknya, itu kan salah satunya pakai tanah. Keset hilang minyaknya maksudnya itu. Ya. Itu ya Bu ya, jadi dibersihkan sampai benar-benar hilang. Makanya pedang-pedang yang sudah pernah dipakai berperang boleh dipakai sholat, tapi dihilangkan dulu gitu loh ya, darah-darahnya. Astagfirullah. Sampai begitu ya Bu ya, perjuangan Rasulullah itu sampai berdarah-darah. Itu ya Bu. Sekarang mensucikan terompa kalau kita pasang sandal atau sepatu. Zaman Rasulullah itu orang kalau pakai sepatu diubet sampai ke atas begini susah. Sholat itu gak dicopot, teropanya dipakai. Bahkan kadang wudhu itu kalau saking susahnya dicopot ya Bu ya, itu dibasuh, cuci kakinya dibasuh aja teropanya. Iya gitu ya, asal bawahnya tidak ada najisnya kan sampai dibersihin. Pakai buat sholat. Iya, emang sholatnya nggak pakai ini, sholat aja. Kan rupanya gimana? Loh, ya nggak tahu. Rumus sujudnya ya udah pakai sepatu.
ya perang gitu kan, pakai sepatu segala, nyopotin keburu digempur sama musuh. Iya kan? Jadi dalam posisi perang itu mereka masukin sepatu itu dan lain sebagainya, ya dibasuh aja gitu. Nah kalau kita perang melawan hawa nafsu, beda urusannya ya Bu. Jadi itu ya. Lupa batuk. Ya, terompa yang bernajis atau sepatu ya. Jadi mereka itu cara menggosokkannya ke tanah. Jika hilang bekas najis tersebut, kita mah nggak usah ke tanah, kita aja biasa cuci sepatu. Ya Bu ya, ada sikat, ada sabun. Kalau memang perjalanan, memang diberesinnya ke tanah dan apa rumput-rumputan itu bisa. Ya, jangankan cuma terompak segala macam. Zaman dulu aja buang air besar aja juga di rumput-rumput gitu kan. Kadang kalau ada air sekitar menit tinggal diginiin tangannya diangkut. Air rebut. Alhamdulillah kita nggak ngelewatin itu ya Bu. Aduh, emang pernah itu ngelewatin begitu zaman dulu enggak ya? Tapi suka lihat yang dulu waktu kecil nih, ada temannya betul. Ya makanya ya itu yang di kampung-kampung ya. Kita kan dari kampung. Iya. Tapi anak-anak masih ada sumur. Saya di Surabaya nggak terlalu kampung banget gitu kan ya Bu. Iya, ya zaman dulu lah begitu ya Bu. Jadi itu ya ada bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antaramu menginjak kotoran dengan terompahnya, maka tanah tempat mensucikannya, karena memang di tanah dapat mensucikan, harus sampai bersih. Ya digosrek-gosrek ke tanah juga harus hilang. Ya mungkin bawahnya nggak terlalu begitu-gitu ya Bu ya, jadi mungkin ke tanah jadi bisa. Kadang-kadang sepatu kita dalam bawahnya ada gitu-gitu garis-garis yang harus masuk ke dalam, nah itu yang repot ya. Jadi ini zaman Rasul gitu. Dan dalam sebuah riwayat, jika ia menginjak kotoran dengan kedua sepatunya, maka mensucikanlah ia dengan tanah. Karena memang beda zamannya seperti kita. Kita juga kadang juga dengan tanah begitu diberesin dulu, tapi nanti di rumah dicuci lagi ya Bu ya. Dari Abu Sa'ad bahwa Nabi SAW bersabda, jika salah seorang di antaramu datang ke masjid, hendaklah dibalikan kedua terompahnya lalu dilihatnya. Tuh, kamu memang nggak masuk Bu, nggak dicopot kadang-kadang. Bila terdapat kotoran, hendaklah digosokkan ke tanah, kemudian ia boleh memakainya untuk dalam sembahyang. Sholat aja pakai sepatu, memang kan nggak ada ini tanah Bu, nggak ada alas gitu ya. Zaman dulu gimana sih gitu, jadi nggak ada alas ya Bu. Jadi itu ya, jadi sepatu terompa itu ketika diberesin di tanah bisa bersih. Mungkin tanahnya tanah pasir, di sana tanahnya pasir ya Bu ya, nggak kayak kita tanahnya lembut. Tambah ceblok gak karuan ya Bu. Masya Allah. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu, monggo. Dari berbersihan. Nanya Umi. Ya, boleh. Itu kan ada yang orang pakai jilbabnya sari itu sampai ke tanah-tanah. Kadang-kadang kan kena ayam lah segala itu dan sebagainya. Itu gimana itu? Iya, kalau memang nggak tahu kan tadi ya, tanah selanjutnya jilbab juga gede-gede Bu ya. Ya Bu ya. Jadi sebenarnya tanah selanjutnya bisa membersihkan, tapi dia bisa melihat kok kalau gede bisa diginiin ya Bu ya. Kalau zaman sekarang ya dicuci aja. Ini kalau dalam perjalanan ya, kecuali kalau di rumah yuk ganti yuk. Ya, jadi sebenarnya tadi kan kena najis, maka tanah yang selanjutnya becek-becek, maka tanah selanjutnya itu yang becek itu bukan berarti najis ya Bu. Basah-basah itu bukan berarti najis. Jadi ya harus dibuang itu, dicuci gitu ya. Apalagi kalau gede bisa kok ditarik begini, mau apa
Dan dia nggak pakai kaos kaki Bu, dan dia itu memang gengser ke tanah. Iya, kenapa? Karena mereka nggak pakai kaos kaki. Zaman Rasul nggak ada kaos kaki. Rasul sekarang pakai kaos kaki aja, diangkat sedikit. Ini aurat loh ya, jangan salah ya. Aurat harus ditutup pakai kaos kaki. Kita bersihkan ibu deh. Ya. Iya, cara nutupnya ya pakai itu. Makanya tutupin yang rodek-rodek. iya, makanya kalau di sana yang nggak bisa memang ke sana. Kita alhamdulillah nggak sampai dulu. Tapi sekarang modelnya itu loh, baju kenapa sih sampai glengser? Zaman dulu mah kan kita di mata kaki aja udah cukup bagus itu, sekarang kependekan. Ya, jadi harus bersih memang. Tapi kalau memang dia nggak paham, kalau orang Arab dan kayak gitu tuh, ya sudah nggak apa-apa. Gitu ya. Cuma kan bau banget. Kalau kotoran itu, mungkin di Arab nggak ada kotoran di jalan-jalanan, nggak kayak kita. Makanya di perumahan juga tuh awas yang punya Kalau kucing itu najis nggak Bu? najis kucing itu najis loh Bu, hati-hati loh kencingnya najis kucing itu Bu. Dan sebenarnya bukan Rasulullah yang ini, tapi Abu Hurairah. Makanya bapaknya kucing, dia namanya itu Abu Hurairah, itu yang punya kucing banyak. Rasul itu tidak, tapi tapi Abu Hurairah punya kucing banyak, didiemin sama Rasulullah. Bukan Rasul yang punya banyak kucing Bu. Biasanya yang ke sajadah lah, ke kamar. Gak bisa Bu, harusnya kucing itu hati-hati, najis loh kucing. Bukan dengan najis. Iya, makanya hati-hati kucing itu. Cuma kadang-kadang rumah yang ada kucingnya, walaupun anggora kek ada bau aroma nggak enak loh Bu rumah itu. Iya, yang kita biasa nggak punya kucing itu masuk. Ini kalau yang dia biasa punya kucing mungkin nggak kebau. Ya, najis Bu kucing itu. Hati-hati ya. Yang suka-suka kucing, hati-hati. Diajarin Bu. Awas, hati-hati yang senang-senang kucing. Ya. Ya. Udang tidak najis, amis tidak najis, tapi kan nggak najis. Iya, boleh dimakan. Itu cuma bau amis aja. Kasih aja kayak putih beres gitu. Nggak, bau ikan itu nggak najis, tapi emang baunya nyengat banget gitu. Iya, Mbak. Enggak najis, nggak apa-apa. Bedain ya, benda yang najis sama benda yang tidak najis. Beresin ikan 2 kilo, 3 kilo, pasti amisnya makan warnanya Bu. Apalagi mujair, gitu kan. Iya, itu kerjaan saya zaman dulu masih gadis. Kan saya di Surabaya Bu, dekat laut. Beli mujair kayak hitungan ibu saya. Beli buahnya loh cuci. Disuruh gaduh anaknya, makanya sama ibu saya pinter-pinter, bener gaya. Karena ikan Bu, kata kita makannya ikan sama itu ya. Oke, lanjut lagi, ada Bu lagi. Jadi amis nggak masalah. Ya nggak enak aja gitu ya. Harus sampai bersih memang Bu, nggak sekali 2 kali kalau amis ya. Ya, lanjut Bu. Tali cucian misalnya. Nah, kan ada yang lihat. Iya, tali cucian jemuran. Ya, buat jemur pakaian. Ya kalau bisa memang di airin dulu ya Bu, bukan ibu airin ya. Disiramin, dilap pakai air kalau bisa ya Bu, kan buat pakaian, walaupun dia kering pakaian kita basah. Ya, ibu misalkan ada anjing lewat, goser doang gitu, kalau kita kering, dia kering nggak masalah. Ya, tapi serem amat ditempelin ya, namun bilang kita udah Jawa tuh, udah yang sama buku jauh gitu ya Bu. Ya, itu kalau kering ketemu kering nggak masalah Bu, najisnya kering, kitanya kering nggak masalah. Nah kalau jemuran tadi, jemuran itu kan yang dijemur itu basah, maka ibu harus dibersihin dulu ya.
Iya. Di luar burung, iya. Ya Bu. Jadi itu. Jika seseorang ya ketimpa sesuatu yang jatuh dan ia tidak tahu apakah itu air, apakah kencing atau pipis, tidaklah perlu ia bertanya, gitu kan? Ini apa ya misalnya? Kadang-kadang kan dari pohon gitu ya Bu, gitu ya Bu. Iya, ya nggak perlu ini. Maka yang kalau misalkan ada yang nanya, udah nggak usah dijawab, nggak perlu dijawab itu, gitu ya. Tinggal dicium aja wangi apa enggak, gitu ya Bu. Kalau ia tahu bahwa itu sebetulnya najis, maka tidak perlu itu dijawab ya. Tapi kalau ada yang bau-baunya itu, ya saya ingat dulu waktu saya itu punya kambing, punya ayam Bu. Saya itu kalau disuruh ngambil kambing, mesru. Kambing mau ditiket di sebelah kambing. Abah, kambingnya banyak. Saya masih kecil, buah kambing itu lari ya. Saya kalau lari ya Bu ya. Itu pernah tuh dicerotin ayam tuh adik saya. Alas, makanya zaman dulu kan begitu ya Bu ya. Iya, kambingnya dipangungin, panggungnya sudah bersihin, kita pentas di atas panggung, nyanyi sama teman-teman. Allahu Akbar. Ya, jika kaki atau pinggiran kain tadi ya kena sesuatu yang basah yang tidak dikenalnya apa wujudnya. Tapi kalau dikenal tadi, kalau tahu wujudnya memang harus dibersihkan gitu. Tidaklah wajib ia membawa atau pemisahan untuk mengenalnya. Berdasarkan sebuah riwayat dari Umar bahwa suatu hari lewat ke sebuah tempat, kebetulan ia ditimpa sesuatu yang jatuh dari sebuah bumbung. Apa bumbung? Oh, iya. Berarti Bu orang kampung ini ya. Tapi saya nggak ngerti bumbung nggak ya. Aduh, saya itu keluarganya bukan tani. Ya, keluarganya itu pelaut semuanya. Bapak saya itu di kapal Bu. Bukan nelayan. Bapak saya abri. Mbah saya itu abri jadi ke laut. Jadi kita nggak punya. Saya nggak punya sawah. Saya nggak punya sawah Pak. Laut ya Bu. Karena kita orang darat. Iya betul ya Bu ya. Seorang teman yang ikut bersama Umar menanyakan, yang punya bumbung apakah airnya suci atau najis? Itu nggak perlu dijawab. Ketetesan air dari bumbung ya Bu ya. Pastilah kalau bumbung itu ya Bu nggak najis insya Allah gitu ya. Gitu. Bahkan Umar pernah gitu air kayak tergenang kayak gede gitu ya. Ini boleh kayak dipakai wudhu gitu. Ini kena najis apa enggak? Itu nggak perlu dijawab. Siapa yang ngerti? Malam-malam gitu ya Bu ya. Iya ya. Jadi ini pertanyaan nggak berbobot. Karena Allah tanya ini kira-kira air di genangannya lumayan gede. Nanti apa enggak ya buat bersuci bisa enggak ya? Kata Rasul jangan dijawab. Nggak perlu dijawab itu makanya Rasul gitu ya Bu. Itu. Bila seseorang berpaling setelah sholat lalu dilihat olehnya di kain atau di badannya ada najis ya Bu, yang tidak diketahui atau ada diketahui tapi ia lupa atau tidak lupa hanya tidak sanggup menghilangkannya, maka sholatnya sah. Kadang-kadang kan ada nyamuk ceret aja di mukena kita. Kotoran cicak ada nih. Nah, iya. Itu ini apa? Itu juga bau banget kan? Iya. Iya, makanya. Apalagi kalau belum ditutup begini nih cicak itu, masya Allah. Rumah kalau belum ditutup cicaknya banyak Bu. Kotoran-kotoran cicak itu di bawah gitu ya. Jadi kalau misalkan ibu sholat gitu ya, ada darah nih nyamuk tadi kepencet itu dimaafkan ibu ya. Kayak tadi nggak tahu-tahu ada kotoran cicak yang cuma sekecil itu. Ya habis itu ya dicuci gitu loh Bu ya. Jadi itu. Dan tidaklah kamu berdosa mengenai hal-hal yang tidak sengaja. Kita nggak ya, kita nggak tahu maka sholat kita tetap sah. Ini katanya mukanya ada darah nyamuk nih, kapan percaya gitu misalnya, ya Bu, itu boleh dipakai, nggak masalah, ya Bu. Baik, ada yang nanya lagi, monggo. Bila seseorang menaruh keraguan terhadap pakaiannya, mana diantaranya yang bersih, mana diantaranya yang kotor, hendaklah ia mengambil saja salah satu diantaranya, lalu
memakainya untuk sekali sholat sebagai mana hal masalah kiblat. Bila jumlah pakaian yang suci banyak atau sedikit, bila seorang ragu, ini di sini, ini iya, ragu-ragu ngapain, orang kita juga enggak. Sekarang bukan kita yang nyuci kok, masih cuci. Ini tadi. Jadi jangan ragu, pokoknya semua itu jangan ragu. Bersih-bersih insya Allah suci, pakai. Yang dia kalau ragu-ragu ya cucian itu aja. Ya. Itu kan sebenarnya tidak merubah air. Dibuang, cepat-cepat dibuang. Itunya, kotorannya langsung dibuang. Kan dia kan masih utuh gitu kan, makanya langsung dibuang tuh. Ya. Karena dia tidak sampai merubah semuanya najisnya dia itu, ya nggak sampai merubah semuanya atau apa. Ya kalau saya mandi itu mandi kan di rumah kan, tapi kan itunya dikit kan, pernah kita bahas ya. Kalau mandi maka bilas dengan air yang mengalir. Ya apalagi yang punya shower itu saya aman itu, tapi gak seger. Ya gak kuat, makanya buru-buru mandi semuanya bersih, terakhir pakai shower atau dibilas dengan air yang mengalir. Ya Bu, kan itu gak sampai 2 bulan Bu, yang bisa mensucikan. Ya Bu, suci lagi mensucikan itu kan 2 kula. Atau kalau kita 2 kula gak kebagian kamar Bu, kalau kamar mandinya 2 kula. Rumah kita cuma berapa petak ya Bu? Iya SSS gitu kan. Akhirnya kan kotak kolamnya cuma sedikit. Belum anak kita kalau ini ya cemplungin tangan lah, apalah. Apalagi ibu nada-nadahin, awas. Anak-anak pipisnya berdiri, anak kecil muncrat ke situ, ibu nggak tahu. Nah, kalau nggak ditutup itu najis. Itu wajib nih, misalnya kita harus pakai air yang baru muncul. Iya, pakai yang baru muncul. Kenapa? Karena airnya tidak suci lagi mensucikan. Kan airnya tidak mensucikan. Nggak berat kan Bu? Segayung gitu buat. Kalau segayung itu sebenarnya kurang sih ya. Kalau gayungnya gede ya. Kalau gayungnya iya. Karena shower ibu atau kerannya tinggi. Iya ibu bisa nongkrong lah kalau kerannya. Kalau saya kan keran buat wudu, jadi kan saya kamar mandi itu ada buat wudu ditambahin. Karena kita orang Islam ya, maka di kamar mandi itu harus saya tambahin. Tapi tak bedain, biasanya di sebelah. Ya Bu, jadi enak Bu. Ibu kan kadang udah sholat 5 waktu, belum sunahnya, belum apanya, nggak ada tempat wudunya. Pakailah selangnya di itu, repot. Saya tambahin 1 keran buat wudu emang. Gitu. Jadi kalau bangun rumah, kamar mandinya, ya kalau saya kamar mandi saya bisa memang WC, kamar mandi gitu. Walaupun di WC juga bisa dipakai mandi, tapi pada nggak serem, pada senangnya jadi kamar mandi. Itu bisa, tapi tetap dikasih keran untuk wudu. Iya, karena itu kebutuhan kita. Kalau nggak SSS mana mungkin ada tempat wudu sendiri. Ya, jadi itu. Baik, ini yang dirahmati oleh Allah SWT.